Kembali lagi di vlog Dodi teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau membahas bagaimana cara saya bisa sembuh dari anxiety tanpa obat nih teman-teman. Saya ceritakan dulu bagaimana saya bisa kena anxiety ya teman-teman. Jadi awalnya itu saya pertama kena hipokalemia dulu teman-teman. Jadi karena hipokalemia itu menurut saya sangat mengerikan, karena saya itu nafas pun susah, kram, dan mulut tuh nggak bisa bergerak gitu. Ibaratnya udah hampir mau mati lah kasarannya gitu. Jadi saya tuh mengalami trauma, dan trauma itu yang membuat saya mengalami kecemasan gitu. Ketika saya mengalami kecemasan itu ada efek lambung saya juga bermasalah teman-teman. Akhirnya saya coba berobat ke dokter penyakit dalam. Terus saya tanyakan kenapa asam lambung saya kok nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman. Kenapa kok asam lambung saya kok nggak sembuh-sembuh, padahal saya sudah berobat gitu. Saya sudah hampir 2 atau 3 kali berobat ke dokter yang sama. Dan ketika sudah nggak sembuh, saya coba ke dokter yang satu lagi nih teman-teman. Saya mau mencoba, siapa tahu bisa sembuh gitu ke dokter berikutnya. Dan ketika saya berobat ke dokter berikutnya, saya juga ngerasa kok nggak sembuh-sembuh juga nih teman-teman. Obatnya juga yang dikasih juga sama gitu, obat asam lambung gitu. Padahal saya sudah berusaha coba banyak minum obat gitu ya, tapi kok ngerasa saya kok nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya suatu ketika saya berpikir sepertinya ada yang tidak beres gitu dari pikiran saya gitu, dan akhirnya saya coba ke dokter psikiater gitu teman-teman, psikiatris gitu atau psikolog gitu. Ketika saya ke dokter itu, akhirnya dokter itu bercerita kenapa dengan saya, terus ceritakan masa kecil saya dulu seperti apa gitu. Dan ketika saya curhat gitu ya teman-teman ke dokter psikiater itu, dokter psikiater itu memang bilang saya itu terkena anxiety atau kecemasan yang berlebihan teman-teman. Jadi saya ceritakan karena saya dulu punya riwayat masa kecil yang ibaratnya keinginan saya itu terhambat dengan keinginan orang tua gitu. Jadi orang tua mau apa, saya maunya apa, jadi nggak ketemu. Akhirnya saya tuh beban. Jadi ya udah, akhirnya terpendam sampai besar gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya tuh terkena anxiety. Dan ketika saya tanya kenapa dokter saya kok kena anxiety-nya di usia saya yang sudah dewasa gitu, kenapa nggak yang dari kecil? Saya sudah tanya seperti itu karena dokter psikiaternya bilang itu karena sudah usia, faktor usia bisa menyebabkan seseorang tuh terkena anxiety. Jadi mungkin penumpukan pikiran atau penumpukan di otak itu sudah terlalu banyak, jadi terkena anxiety-nya ketika sudah dewasa, bukan ketika saat masih kecil. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu cerita saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada cerita yang seperti saya, mungkin bisa jadi teman-teman terkena anxiety juga nih teman-teman. Jadi anxiety itu bisa menyebabkan asam lambung yang naik, dan ketika naik juga kalau misalkan tidak segera diatasi, itu bisa menjadi naik tingkatan menjadi GERD juga nih teman-teman. Jadi GERD tuh timbulnya rasa panas di dada, terus leher panas, tenggorokan panas, jadi rasa tidak nyaman di dada nih teman-teman. Nah itu segera, kalau saya sarankan harus segera diobati dan segera rubah polanya makan, polanya pikir, dan sama pola hidup nih teman-teman. Kalau saya menerapkan masih 3 pola nih teman-teman. Ada beberapa literasi juga nih teman-teman, dari youtuber juga menerapkan beberapa pola, tapi kalau saya sendiri itu masih menerapkan 3 pola itu: pola makan, pola pikir, sama pola hidup. Jadi ketika saya minum obat dari psikiater itu saya masih belum ngerasa sembuh teman-teman.
Jadi kira-kira apa yang membuat saya bisa sembuh dari sakit ini? Karena sakit itu membutuhkan obat yang lumayan cukup mahal teman-teman. Jadi ketika teman-teman berobat di psikiater itu membutuhkan dana yang cukup besar. Saya sendiri menebus obat itu hampir 2 jutaan lebih deh teman-teman. Tapi kalau misalkan dengan cara obat tidak sembuh, ya sebenarnya percuma juga kita minum obat. Solusinya nih teman-teman, teman-teman itu harus merubah sifat-sifat buruk teman-teman. Saya sudah membuat catatan nih teman-teman. Teman-teman bisa simak. Oke, jadi teman-teman harus bisa ikhlas. Jadi teman-teman tuh dalam hidup harus bisa menerima keadaan hidup teman-teman apa adanya. Jadi ketika teman-teman mempunyai masalah kecil, masalah waktu kecil yang menyakitkan, itu teman-teman harus belajar ikhlas. Ikhlas itu penting teman-teman. Jadi ketika saya dulu itu merasa kok saya tuh terbebani segala macam itu, dan ketika saya menerapkan ikhlas, itu pikirannya jadi tenang teman-teman, jadi plong, bebas. Jadi ketika bawaannya saya tuh kok saya pengen mati segala macam gitu ya, karena kita nggak ikhlas gitu, nggak pasrah gitu, itu bawaannya nggak tenang teman-teman. Jadi ketika kita ikhlas dan pasrah, itu bawaannya benar-benar tenang teman-teman. Jadi satu, itu harus ikhlas teman-teman. Dan yang kedua, itu harus jadi orang yang pemaaf nih teman-teman. Bisa jadi dulu teman-teman terkena waktu kecil ya, teman-teman dibully atau misalkan diledek-ledekin, diceng-cengin, dan masih memendam rasa sakit hati. Nah itu kalau bisa teman-teman maafkan. Itu juga wajib teman-teman untuk bisa sembuh tanpa obat ya teman-teman. Jadilah orang yang pemaaf. Kemudian yang tadi saya jelaskan, menerima takdir hidup. Jadi teman-teman mau hidupnya sebelumnya seperti apa, itu teman-teman harus terima ya teman-teman, harus ikhlas, harus pasrah. Dan jadilah orang cuek teman-teman. Cuek juga penting nih, karena kalau misalkan gak cuek, pikiran kita makin kemana-mana. Kalau misalkan cuek, bodoh amat, kita mau jalan kemana, kita mau kemana, kita gak takut apa-apa nih. Jadi yang berikutnya itu kita harus cuek ya teman-teman. Terus yang ketiga, jangan kebanyakan pikiran juga. Kalau kebanyakan pikiran juga, ya itu bakalan pusing juga, nanti bakalan timbulnya cemas juga. Jadi kalau misalkan ada kerjaan di kantor atau misalkan masalah di rumah, nah itu sebisa mungkin jangan dibawa pikir deh, cuekin aja, diemin aja gitu ya teman-teman. Dan yang berikutnya, hilangkan sifat perfeksionisnya teman-teman. Hilangkan sifat perfeksionis ya teman-teman. Dulu saya itu orangnya sangat benar-benar perfeksionis parah. Jadi mau kemana-mana tuh harus benar-benar sudah rapi, sudah bersih, baru saya bisa pergi. Kalau misalkan nggak seperti itu, saya tuh kayaknya kurang tenang gitu. Jadi harus rapi, harus bersih, harus sesuai gitu keinginan saya, dan itu baru saya bisa tenang. Dan itu harus dihindari teman-teman, harus dibuang rasa perfeksionis itu atau sifat perfeksionis itu ya teman-teman. Dan yang berikutnya adalah hilangkan sifat visioner. Jadi teman-teman jangan terlalu memikirkan apa yang ada di depan. Jadi pikirkan yang sekarang dulu aja, yang untuk kedepannya biarin aja, nanti sesuai dengan jalannya aja. Jangan memikirkan, waduh nanti ke depan saya seperti apa ya, atau misalkan nasib saya ke depan seperti apa ya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Itu harus dihilangkan, karena itu bisa menimbulkan anxiety, dan itu salah satu penyebab juga bagaimana anxiety nggak bisa sembuh. Jadi itu caranya ya teman-teman. Dan yang berikutnya adalah sifat OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. OCD itu jadi sifat yang kita lakukan secara berulang-ulang. Contoh misalkan ketika kita pergi dari rumah, kita pastikan mengunci pintu, dan ketika mengunci pintu
itu dilakukan secara berulang-ulang. Contoh, mengunci pintu berkali-kali, terus ketika sudah kita keluar kok kita kurang yakin, kita kunci lagi, dan itu dilakukan berulang-ulang, dan itu namanya orang OCD teman-teman. Jadi sebisa mungkin itu harus dihilangkan juga sifat-sifat OCD. Bisa juga ketika kita main HP, settingan kita itu, ini yang saya alami ya teman-teman, settingan HP saya itu misalkan kurang sesuai gitu ya, itu saya pasti selalu lihat terus tuh. Nah itu kekurangan, atau misalkan orang yang sifat-sifat yang mempunyai sifat OCD, dan itu harus dihilangkan teman-teman ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan teman-teman mau sembuh dari anxiety tanpa obat, teman-teman harus bisa menghilangkan beberapa sifat yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, karena itu benar-benar berdampak sangat baik bagi kesehatan. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu obat. Dengan cara seperti itu teman-teman sudah bisa sembuh dari anxiety. Oke, sekian dulu video yang saya bisa jelaskan ya ke teman-teman ya. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum sembuh. Semoga saya doakan semoga lekas sembuh ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye.